Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat rekan-rekan diskusi hukum dimanapun berada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita masih bisa silaturahim ya, dan bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan kebaikan, rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala masih selalu beserta kita semuanya. Program Kontra Pendapatku. Kali ini saya mencoba berbeda pendapat karena juga menjadi bagian irisan yang ditanyakan oleh rekan-rekan semua, ataupun berkaitan dengan hal yang sudah kita bahas kemarin ya, yaitu berkaitan dengan PPKM darurat sebagai kebijakan pemerintah yang sampai saat ini masih menjadi dilema dan perdebatan publik, dan tentunya kita ketahui juga sangat merugikan masyarakat khususnya menengah ke bawah itu kan. Nah, apa yang ingin saya kontra ataupun apa yang ingin saya bantah tentunya mewakili rekan-rekan semuanya ya. Banyak sekali kemarin juga pengaduan ini, curhatan ini dan itu gitu. Nah, kali ini saya izin khususnya kepada pihak pemangku pengambil kebijakan, khususnya saya ingin membantah berkaitan dengan redaksional darurat militer ataupun darurat sipil itu kan. Nah, berkaitan dengan darurat sipil pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi saat awal-awal pandemi, ketika menangani COVID ataupun pandemi ini tidak berhasil, maka akan diberlakukan darurat sipil. Kemudian yang kemarin sempat tiba, Pak Muhajir sempat menyampaikan juga berkaitan dengan darurat militer itu kan. Ini menjadi kontroversi publik juga itu kan. Sekali lagi mohon izin kepada Pak Presiden Jokowi dan juga Pak Muhajir, kali ini saya kontra dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan tetap dalam amanah, selalu mendapat ridha Allah. Dalam hal ini berkaitan dengan redaksional tersebut, ini sebelum kita bantah basis argumentasinya, tetap saya bacakan beritanya sebagai basisnya. Ini saya kutip dari KBR, yaitu PPKM darurat diperpanjang, darurat militer hadapi pandemi COVID-19. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi mengatakan Presiden Jokowi telah memutuskan memperpanjang penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat hingga akhir bulan ini, maksudnya sampai akhir bulan Juli kemarin ya. Kemudian dan seterusnya, gagal kendalikan kasus COVID-19, pemulihan ekonomi jadi terlambat. Nah, ini kemudian ada berbagai kritikan dari Pak Faisal. Jadi di Indonesia pemulihan terbata-bata karena apa? Virusnya tidak ditangani secara seksama. Harus diakui virusnya tidak dikendalikan, musuhnya ada di dalam diri kita. Tidak kelihatan itu karena kita melanggar sejumlah basic. Nah, ini khususnya yang ingin saya bantah adalah berkaitan dengan darurat militer itu, karena sebenarnya konteksnya seperti ini untuk membantah bagaimana konteks penanganan atau irisan bagian dari segmen adanya penanganan kebijakan ini itu kan. Jelas bahwa lagi-lagi saya tetap bangunan basis argumentasinya tetap dari konstitusi ya. Jelas bahwa di pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 2 di sana berkaitan dengan bagaimana persamaan hukum itu, kemudian bagaimana warga masyarakat mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pun juga pasal 28A di sana bagaimana setiap warga negara masyarakat mempertahankan kehidupannya. Kemudian juga pasal 28B ayat 2, pasal 28D ayat 2 bagaimana mempertahankan hidupnya, kelangsungan hidupnya. Nah, di sana kemudian bekerja, mendapat imbalan upah sebagainya. Di sana khususnya menengah ke bawah rakyat, UKM itu di sana terbengkalai semua, di sana tidak ada jaminan di sini. Nah, masa hal kayak gitu masih harus diberlakukan darurat sipil ataupun darurat militer itu kan. Ini sangat merugikan. Itu basis argumentasi untuk membantahnya sebenarnya. Lalu sangat simpang siur sebenarnya dulu sempat di awal-awal
Presiden Jokowi ketika tidak berhasil, alternatif terakhir adalah darurat sipil. Kemudian kemarin memang konstruksi hukumnya seperti ini, saya sering menjelaskan. Mohon media-media dan rekan-rekan jurnalis untuk memahami redaksional hukum ataupun membaca bahasa hukum, hati-hati ya. Jadi tahunnya adalah 59 bukan 53. Jadi ada Perpu nomor 23 tahun 59. Ingat ya, 59 bukan 53 itu. Kemudian pada saat itu jadilah undang-undang. Jadi Perpu nomor 23 tahun 59 dikeluarkan tepatnya 16 Desember 59. Jadi sekitar beberapa bulan pasca dekret presiden ya, 5 Juli 59. Di sana ada banyak sekali redaksional yang digunakan. Kemudian seiring waktu disahkan pula ataupun direvisi menjadi Undang-Undang nomor 52 tahun 60. Nah, redaksionalnya apa? Sebenarnya Perpu itu tentang keadaan bahaya. Sekali lagi tentang keadaan bahaya. Nah, keadaan bahaya ini ada 3 hal, yaitu darurat sipil, darurat militer, dan darurat perang. Di sana ini adalah 3 hal yang berbeda. Nah, lalu apakah tahun 59 berbeda konteks kondisi berbangsa dan negara masyarakatnya sampai saat ini, ataupun ketika menghadapi COVID ini? Saya katakan jelas berbeda sekali di sana. Katakanlah kalau yang digunakan dulu adalah kita masih menghadapi penjajah ataupun bagaimana guncangan dari internal Indonesia tahun 59, tentunya beda dengan sekarang. Makanya tidak tepat pun juga tidak relevan digunakan darurat sipil, militer, atau bahkan darurat perang itu kan. Memang COVID atau pandemi adalah musuh, tetapi jangan seolah-olah ketika menggunakan redaksional darurat sipil, militer, atau perang, seolah-olah pemerintah ini sudah lepas tangan dan tidak ada alternatif lain untuk menangani ini, walaupun masih banyak jalan dan solusi di sana sebenarnya itu kan. Nah, ini kan konteks yang harus kita dudukkan bersama, jangan salah arah pun juga jangan sampai salah kaprah di sana. Nah, hal yang perlu ditegaskan adalah sebenarnya konteks kedaruratan ini, kalau kita merujuk Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kedaruratan kesehatan, kan Presiden sudah mengeluarkan Kepres nomor 11 tahun 2020, sering saya bahas, itu berkaitan darurat kesehatan. Darurat kesehatan inilah yang diturunkan dalam redaksional hukum PSBB. Itu sebenarnya cantolan hukumnya jelas, konkret, tidak perlu PPKM darurat gitu kan. Nah, PPKM darurat ini selain konstruksi hukumnya jelas, tidak jelas, bias pun juga tidak etis pun juga pelin-pelan itu kan. Nah, ini malah justru akan digunakan darurat sipil ataupun militer itu kan. Nah, konteks hal yang ingin saya bantah lagi adalah penerapan darurat sipil atau darurat militer ini nanti masyarakat akan dijadikan objek bukan subjek di sana. Pun juga potensi konflik horizontal di sana akan lebih bisa terjadi di sana. Karena konflik horizontal yang berkaitan dengan PPKM darurat ini akan lebih rentan terjadi, pun juga bisa mengancam persatuan ataupun disintegrasi bangsa. Nah, itu ya ingin saya sampaikan berkaitan dengan saya menolak pendapat ataupun kontra terhadap pernyataan Presiden Jokowi dan Pak Muhadjir ketika penanganan proses pandemi ini digunakan ataupun ketika solusi terakhir adalah darurat sipil ataupun darurat militer di sana itu kan. Nah, sekedar tambahan saja, sebenarnya ini akan diperpanjang atau tidak, sekali lagi saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya, saya berharap PPKM darurat ini sudah hentikan, tidak perlu diperpanjang di sana. Perketat saja protokol kesehatan di sana. Itu solusi konkret sebenarnya itu kan. Karena jadi saya juga mengkritiki bagaimana kacaunya proses komunikasi kabinet itu kan. Ketika Pak Muhadjir mengatakan bahwa penanganan prosesnya darurat militer sampai akhir Juli akan diperpanjang, keesokan harinya Pak Luhut Binsar Panjaitan mengadakan evaluasi, kemudian Presiden mengawali
pidatonya belum ada perpanjangan dengan pertimbangan rasional yang masih normatif disampaikan oleh Presiden Jokowi saat itu. Nah, ini saling lempar, saling memberikan statement atau klaim itu. Apakah Pak Muhadjir seolah-olah dikira membocorkan rahasia ketika rapat terbatas bahwa memang benar PPKM darurat ingin diperpanjang, kemudian seolah-olah dibungkus dengan hal normatif, laporan evaluasi, dan tetap kita apresiasi ya Pak Luhut kemarin juga sempat minta maaf kepada masyarakat. Idealnya memang Presiden Jokowi harus legowo meminta maaf kepada Presiden Indonesia, kepada masyarakat Indonesia, itu akan lebih mengademkan suasana itu. Tapi ya sudah lah, itu sudah ada perwakilan dari pemerintah, tetap kita apresiasi. Cuma hal yang komunikasi yang tidak baik, kabinet yang kacau di dalamnya, sehingga menghasilkan kebijakan yang pelin-pelan pun masyarakat dibuat bingung, masyarakat dibuat rugi, pun juga di sana masyarakat yang selalu dirugikan dan menjadi objek dan kelinci percobaan PPKM darurat ini sendiri. Sekali lagi, sudah hentikan PPKM darurat itu. Itu ya rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Insya Allah bisa disambung lain waktu. Beda jangan ngambekan, beda jangan baperan. Berbeda karena kita saudara, berbeda karena kita Indonesia. Bersama-sama belajar bareng, mudah-mudahan bermanfaat. Bersama-sama berbuat bermanfaat buat umat bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.